Oke, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan ya. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Alfiansyah, saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini yang akan membawakan tema tentang makanan terkenal di daerahmu. Ini makanan maksudnya ini kayak makanan khas di daerahmu ya, di makanan daerah atau mungkin camilan yang ada di daerahmu itu nanti bisa diceritakan ya. Ceritakan rasanya gimana, komposisi bahan-bahannya gimana, nanti bisa kamu ceritakan di situ. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada dua partisipan. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelah kanan ada siapa? Sebelah kanan saya. Oke, perkenalkan nama saya Maira Putri Laksono dari Surabaya dan asal sekolah saya SMK PGRI 13 Surabaya. Dan Oke, saya kelas 12 dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Terima kasih. oke, Kak Maira dari Surabaya. Berbicara tentang Surabaya ini pasti ya, di dalamnya makanan-makanan khas atau makanan-makanan terkenal di daerah lain sampai di kota lain banyak. Selanjutnya ini sebelah kiri saya ini ada siapa? Kak Januar. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Isan. Saya berasal dari kota Semarang. Asal sekolah saya di SMK Negeri Jawa Tengah. Saya kelas 11 dari jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti. Terima kasih. Oke, satunya dari Jawa Timur, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada Iksan ya, dari Jawa Tengah, itu Semarang. Ini dua kota besar yang sama-sama memiliki ciri khas baik dari segi makanan maupun dari budayanya sendiri. Oke, untuk menghemat waktu ya, dan saya tidak penasaran tentang makanan-makanan yang cukup terkenal atau makanan khas di daerah Anda ini ya. Apa saja yang bisa diceritakan dari sekarang? Oke. Yang pertama ada Kak Mayra, silakan Kak memaparkan macam-macam makanan yang populer di Surabaya. Silakan Kak. Kak, silakan Kak. Mungkin Kak Mayra bisa menceritakan, ya, mendefinisikan makanan khas atau makanan yang terkenal di Surabaya. Silakan Kak. Baik, terima kasih untuk sedikit saya izinkan untuk menjelaskan. Saya berasal dari kota Surabaya dan kota Surabaya adalah salah satu kota terkenal yang ada di Indonesia yang paling maju dan berkembang dalam berbagai hal. Dan salah satunya adalah wisata kulinernya yang lengkap. Dan saya akan menjelaskan beberapa makanan yang terkenal di Surabaya. Yang ke satu adalah rawon. Rawon adalah masakan Indonesia yang berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan keluak. Rawon ini dikenal masakan khas Jawa Timur karena dikenal pula oleh masyarakat Jawa Tengah sebelah timur daerah Surakarta. Dan daging untuk rawon umumnya adalah daging sapi yang dipotong kecil-kecil dan utama bagiannya cenderung lemur. Dan bumbu supnya sangat khas Indonesia yaitu campuran bawang merah, bawang putih, lengkuas atau laos, ketumbar, kemiri, serai, kunir, cabai, gula, garam, serta minyak nabati. Dan rawon ini disajikan bersama nasi dilengkapi dengan tauge, brakor pendek, telur asin, daun bawang, kerupuk udang, daging sapi goreng, empal, dan sambal. Dan beberapa pelengkap lain yang juga dapat dihidangkan bersama rawon adalah jeroan, dan di daerah Pasuruan rawon juga lazim dikonsumsi dengan mendol atau perkedel tempe dan disajikan di atas daun pisang. Kunci kelezatan rawon juga berada pada olahan kuahnya yang berasal dari kaldu daging yang digunakan baik dari lemak daging, tulang muda maupun kulit.
Dan yang kedua adalah rujak cingur. Rujak cingur sangat terkenal sebagai wisata kuliner Surabaya yang memiliki cita rasa unik dan lezat dengan bumbu petisnya. Keunikan utama dari rujak cingur tentu penggunaan cingur sapi atau potongan bibir sapi ke dalam bumbu rujak sebagai pelengkap. Dan dalam penyajian rujak cingur dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyajian biasa dan matangan. Penyajian biasa atau umumnya berupa semua bahan yang telah seperti bengkoang, mangga muda, nanas, kedondong, dan ditambah lontong, tahu, tempe, pendoyo, dan sayuran seperti kecambah atau tauge, kangkung, dan kacang panjang. Dan untuk saus atau bumbu yang terbuat dari olahan petis udang, air matang untuk sedikit mengencerkan, dan gula merah, dan juga cabai, juga kacang-kacangan yang digoreng. Lalu bawang goreng, garam, dan irisan tipis pisang biji hijau yang masih muda atau pisang kelutuk. Dan semua saus bumbu dicampur dengan cara diulek, kemudian diberi topping cingur. Jika tanpa cingur maka rujak ini disebut rujak ulek. Dan sedangkan untuk jenis macam matangan hanya terdiri dari bahan-bahan matang saja seperti lontong, tahu goreng, tempe goreng, pendoyo atau kerahi yang digodok, dan sayur yaitu kangkung, kacang panjang, dan juga toge yang telah direbus atau dikukus. Tanpa ada bahan mentahnya yaitu buah-buahan, karena pada dasarnya ada orang yang tidak menyukai buah-buahan. Keduanya memakai saus atau bumbu yang sama. Makanan ini disebut rujak cingur karena bumbu olahan yang digunakan adalah petis udang dan irisan cingur. Karena membedakan dengan makanan rujak pada umumnya yang biasanya tanpa menggunakan bahan cingur atau bibir sapi tersebut. Rujak cingur bisa disajikan dengan tambahan kerupuk udang dan dengan atas pincu atau daun pisang atau piring. Dan yang ketiga, lontong balap. Selain rawon dan rujak cingur, lontong balap juga termasuk makanan khas Surabaya yang sudah sangat melegenda. Dengan rasanya yang lezat, nama lontong balap diberikan karena awal munculnya para pedagang berlari berebut pelanggan sehingga terlihat seperti sedang balapan. Dan keunikan dari lontong balap ini adalah jumlah tauge yang banyak serta lento atau perkedel singkong tolo yang menjadi isian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Mas Diki atau Mas Iksan ada pertanyaan atau tambahan? Oke, terima kasih Kak Maira atas cerita tentang apa itu makanan khas yang diambil. Ini ada 3 topik atau 3 makanan, rawon, lontong balap, dan juga rujak cingur. Oke. Ketiga ini sudah populer ya Mbak di Surabaya? Iya, sudah populer di Surabaya. Oke. Untuk rujak sendiri itu isinya apa aja Mbak selain cingur? Cingur kan kayak isinya sapi itu Mbak. Iya, rujak cingur isinya ada buah-buahan seperti timun, terus ini ada sayurnya juga sih, timun, kerai, terus bengkuang, mangga muda, nanas, kedondong, dan ada lontong, juga tahu tempe, dan ada pendoyo, juga ada tauge, kangkung,
kacang panjang, dan petis juga sih. Udah itu aja. Oke. Mungkin ini cocok dimakan pakai nasi atau hanya dimakan tidak saja, Mbak? Kalau kebanyakan sih dimakan itu aja, tapi kalau di rumah kalau saya makan itu kadang ibu sering pakai tambahan nasi juga, padahal kan udah ada lontongnya. Tapi mungkin kurang apa ya, kurang kurang bikin perut kenyang gitu. Kurang komplit gitu ya. Kurang komplit. Kayak mau tertawa. Oke, itu yang rujak cingur. Untuk yang rawon sendiri, itu kan ada ya, Surabaya itu sudah manusia terkenal di mana tentang rawon setannya ini. Kenapa kok dijuluki rawon setan kalau tahu Mbak Maira itu? Apakah karena rasanya atau karena apa? Kan ada itu ya Mbak, rawon yang sempat viral ya, sempat viral di berita itu artinya rawon setan. Itu kenapa kok diberi nama rawon setan? Baik, saya uh, tidak pernah dengar tentang rawon setan ya, tapi mungkin karena uh, apa itu kuahnya yang hitam, atau karena apa itu pedas. Tapi untuk pedasnya sih nggak begitu pedas, tapi kayaknya karena kuahnya yang hitam itu sih, makanya disebut rawon setan. Oke. Terus untuk yang agar kuahnya itu kena hitam itu ada perlu bahan apa Mbak? Gimana mas? Bisa diulangi lagi? Maaf. Rawon kan cenderung itu kuahnya kan berwarna hitam. Warna hitamnya itu sumbernya dari mana? Dari rempah-rempah apa? Oke, sepertinya dari keluak ya, bumbu keluaknya. Iya, campuran, jadi biar hitam tuh ada keluak gitu. Oke, berarti hitam itu ada rempah keluak ini Mbak. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Mira atas pemaparannya tentang tiga sekaligus ya makanan yang terkenal di Surabaya. Mungkin Mas Ihsan ada pertanyaan Mas? Mungkin sesekali kalau ke Surabaya makan dulu. Silakan Mas. Saya juga pernah itu ke daerah Surabaya ya. Itu malah saya sering nemuin bakso Malang ya daripada lontong balap dan lain-lain. Tapi dari ketiga makanan yang disebutkan sama Mbak Mayra tadi, makanan yang paling favorit menurut Mbak Mayra itu apa? Oh, yang paling favorit sih lontong balap ya. Karena apa itu Mbak? Kok bisa menjadi favoritnya dari Mbak Mayra sendiri? Karena kan saya suka sayur, dan di lontong balapnya itu ada sayur tauge, jadi seger gitu, apalagi kuahnya. Ada juga lento, ya, ya lento dari apa ya, kalau nggak salah jadi singkong. Oke, terima kasih Mbak Mayra. Begitu saja Mas. Ya dari saya. Oke, apakah cukup Mbak Maira dan jelasannya? Kalau cukup saya geser ke Mas Ihsan. Cukup kok mas. Oke, sekarang lanjut ke sesi diri atau sesi member berikutnya yaitu Mas Ihsan.
silakan Mas dari Semarang. Baik Mas. Baik, untuk kali ini karena saya dari kota Semarang dan kota Semarang itu ada banyak ya, banyak, tapi ada beberapa makanan yang terkenal seperti tahu gimbal, presto, tahu petis, lingko babat yang ini ya, itu dan lumpia. Tapi kali ini saya akan membahas tentang lumpia itu. Kenapa? Karena kota Semarang dijuluki sebagai kota lumpia. Nih, lumpia menjadi makanan khas Semarang bermula dari perkawinan kuliner antara Tiongkok dan Jawa sejak ratusan tahun lalu. Sajian bercita rasa manis dan gurih berisi rebus, ayam, udang yang digulung dengan kulit tipis berbahan dasar tepung terigu. Ini menghiasi di setiap sudut kota provinsi Jawa Tengah. Sekarang nggak cuma kota Semarang saja, sudah banyak itu yang pulau khususnya itu di provinsi Jawa Tengah udah banyak yang dijual. Tapi untuk setiap ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu kota Semarang ini akan semakin banyak penjual-penjual yang menjual lumpia sekaligus dapat kuliner untuk anak saudara yang mungkin yang sedang berwisata gitu. Kudapan ini begitu populer disajikan kaki lima restoran dan di buah tangan khas kota. Penamaan lumpia atau lumpia berasal dari dialek Hokkien, yaitu dari Tionghoa ya. Itu lun atau lum yang berarti lunak dan dia yang artinya kue. Pada awalnya lumpia tidak goreng sehingga sesuai dengan maknanya lumpia, kue yang lunak yaitu dikukus. Modifikasi ini terjadi ketika kuliner Tiongkok dan Jawa berpadu. Jika rasa lumpia yang manis juga bagian dari penyesuaian jika masyarakat tempat. Dirangkum dari banyak sumber makanan khas kota Semarang ini hadir pertama kali di abad ke-19 atau 1900 dan merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tionghoa Jawa yang serasi dengan cita rasa. Awal mulai saat salah satu warga Tionghoa yaitu Jua Taiju yang lahir di Fujian, salah satu kota di Tionghoa ya. Ini memutuskan untuk hijrah dan tinggal di Semarang dengan buka bisnis makanan khas Tionghoa berupa makanan pelengkap berisi dengan daging babi dan rebus. Tua Taiju kemudian bertemu dengan Mbak Wasih namanya itu, orang asli Jawa yang juga berjualan makanan yang hampir sama, hanya saja rasanya lebih manis dan berisi kentang juga tidak bukan daging babi ya. Ciri khas lumpia Semarang yaitu menggunakan isian rebung. Selain itu lumpia Semarang pun memiliki cita rasa yang gurih yang berasal dari campuran telur, ayam, dan udang. Lumpia Semarang juga digoreng, biasanya dinikmati dengan cara disodorkan dengan sambal ya, saus sambal gitu. Ada saus yang khas gitu. Biasanya pedagangnya itu menyediakan sausnya di sanding dengan kacang. Lumpia sendiri juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh ya karena mengandung energi, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kandungan vitaminnya itu ada vitamin A, B1, dan vitamin C. Kandungan 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 tersebut sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena menjaga tetap sehat. Hal ini juga sangat populer dan diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke daerah Tengah khususnya di kota Semarang. Saya akan menjabarkan 10 manfaat
lumpia dalam kesehatan, yaitu satu menjaga kesehatan sel-sel dalam tubuh, dua mengurangi resiko stroke, tiga mengurangi resiko kanker, empat menurunkan kadar kolesterol sehat, lima melancarkan sistem pencernaan, enam meningkatkan fungsi otak, tujuh menjaga kesehatan mata, delapan menguatkan tulang, sembilan menghasilkan energi, 10 mencegah anemia. Itu saja Mas Diki yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Diki dan Mbak. Oke, terima kasih Mas Ihsan atas pemaparannya. Ya, cukup komplit dan cukup spesifik ya katanya dengan India ya, makanan food atau typical food dari Jakarta Java khususnya Semarang. Untuk lumpia sendiri ini memang berasal dari Semarang atau hanya kayak perkawinan makanan? Seperti sejarah yang saya sampaikan tadi, ini lebih ke perkawinan makanan ya, makanan tradisional yang dari Tionghoa sama Jawa. Yang dari Tionghoa itu dengan isian rebung dan daging, sedangkan di Jawa itu berisian kentang dan udang. Itu dipadukan dengan menciptakan cita rasa yang lebih berbeda. Oke, ini bukan asli atau pure dari Semarangnya, melainkan ini ada campuran budaya lain ya, seperti yang Tionghoa itu. Tapi kok ini berbeda bahan ya, bahannya yang berbeda tetapi dikombin dalam satu makanan, hasilnya itu lumpia. Oke, untuk lumpia sendiri itu tetapnya dimakan pakai saus ya Mas. Saya pernah makan itu dimakan pakai saus tomat ya. Atau enggak pakai bawang daun, bawang bombay. Ya betul Mas, itu saus lumpia sendiri itu biasanya dibuat oleh pedagangnya sendiri, karena itu harus memerlukan tambahan beberapa bahan lagi yang sausnya itu bawang